Selamat siang. Dalam asuhan keperawatan ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pengkajian. Kedua, menentukan diagnosa. Ketiga, perencanaan. 4, pelaksanaan. Dan yang kelima adalah evaluasi. Salah satu dalam pengkajian adalah melakukan pemeriksaan fisik. Adapun alat-alat yang perlu kita persiapkan untuk melakukan pemeriksaan fisik adalah yang pertama, tensimeter, stetoskop, hama refleks, termometer, senter, dan handscoon. Selamat siang, Dek. Boleh tahu namanya siapa? Baik, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Baik, langkah yang pertama adalah melakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala. Di sini kita melihat apakah di bagian kepala ini ada benjolan atau tidak. Kepala tampak bersih atau kotor, rambut tampak kemerahan atau hitam. Kedua, pemeriksaan fisik pada bagian mata. Di sini kita harus melihat kedua mata tampak simetris atau tidak, alis mata tampak simetris atau tidak, melihat bagian sclera apakah anemis atau kemerahan. Ketiga, pemeriksaan fisik pada bagian telinga, melihat telinga kiri dan kanan tampak simetris atau tidak, bagian dalam telinga ada serumen atau tidak, meraba apakah ada benjolan atau tidak. Yang keempat, pemeriksaan pada bagian hidung, melihat kedua lubang hidung apakah tampak simetris atau tidak, meraba ada benjolan atau tidak. Kelima, pemeriksaan bagian mulut, bibir apakah tampak simetris atau tidak, gigi ada karies atau tidak, lidah tampak bersih atau kotor. Kemudian kita melihat bagian faring, apakah ada pembengkakan kelenjar atau tidak. Yang keenam, pemeriksaan bagian leher. Posisi leher tampak simetris atau tidak, adanya pembengkakan kelenjar limpa atau tidak, apakah ada nyeri saat menelan atau tidak. Ketujuh, pemeriksaan bagian dada. Pada pemeriksaan bagian dada ini ada 4 cara yang harus kita lakukan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama, inspeksi. Di sini kita melihat posisi dada apakah simetris atau tidak. Yang kedua, palpasi. Kita menekan untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak. Yang ketiga, auskultasi. Menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi paru dan bunyi jantung, bunyi paru-paru, adanya wheezing atau alergi. Kita mendengarkan bunyi jantung apakah normal atau tidak. Kemudian perkusi dengan meletakkan 3 jari di atas dada. Kita mengetuk bagian dada. Pada saat ini kita melihat pernapasan menggunakan jam, apakah pernapasan normal atau tidak. Gunakan jam. Kedelapan, pemeriksaan fisik bagian perut. Di sini juga kita melakukan 4 langkah, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi, kita melihat keadaan perut apakah normal atau tidak, adanya benjolan atau tidak. Palpasi, kita menekan bagian perut apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak, dan kita meraba apakah kandung kemih penuh atau kosong. Perkusi, kita menentukan bunyinya
normal atau tidak, apakah kembung atau tidak. Auskultasi, kita menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi bisik usus dan perisaltik. Tiga. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi, kita menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi bisik usus atau perisaltik. Selanjutnya pada pemeriksaan genitalia, di situ kita akan memeriksa keadaan genitalia, apakah tampak kotor atau bersih, adanya iritasi atau tidak, ada benjolan atau tidak. Pemeriksaan pada ekstremitas atas. Selanjutnya pada pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Pertama, ekstremitas atas. Mengangkat kedua tangan dan melihat apakah simetris atau tidak. Apakah ada tremor atau tidak. Perhatikan jari-jarinya bersih dan lengkap. Kemudian rentangkan kedua tangan, memeriksa bagian aksial kiri dan kanan, apakah ada pembengkakan atau tidak. Ekstremitas bawah, kita melihat kaki apakah simetris atau tidak, jari-jarinya normal atau tidak. Kemudian kita menggunakan hammer untuk menentukan refleks patella. Data penunjang lainnya yaitu kita melakukan vital sign, mengukur tensi, data penunjang selanjutnya mengukur tinggi badan dan berat badan anak. Demikian hasil pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan untuk pasien anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.